Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangko, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa melaksanakan program yang sangat luar biasa hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Bangko. Yang kami hormati Bapak Sarifudin, Bapak Jeffrey dan Bapak Ilham Said. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kesehatan, nikmat kita bisa berkumpul bersama dalam program yang sangat luar biasa yang bisa membina kita untuk meningkatkan kinerja kita dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Salawat dan salam marilah kita persembahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat nanti kita selalu dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masuki acara yang kedua, pembacaan doa. Ini akan disampaikan oleh Bapak Nanang SPD. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiranmu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan limpahan pada hari ini dengan penuh pengharapan kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barakah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, menjalin silaturahmi sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat dan rahim-Mu kepada kami sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan di dunia pendidikan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan ya Allah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangko. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aldi SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Bangko. Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bangko. Bapak calon guru penggerak kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran Muhammad dan Wali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak sudah bisa mengikuti kegiatan ini, yang mana beberapa hari yang lalu kawan-kawan kita yang bertiga ini menjumpai saya untuk mohon difasilitasi rangkaian kegiatan mereka dalam pelatihan guru penggerak, di mana seperti Bapak Ibu ketahui di sekolah kita ada 3 orang kawan kita yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak. Dia sudah melewati beberapa seleksi. Nah, sekarang mereka berada pada seleksi yang terakhir, yaitu mengikuti diklat yang 12 bulan. Lamanya berapa Pak? 9 bulan. Ya, selama 9 bulan mereka didiklat. Jadi suatu waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Nah kegiatan kita sekarang adalah bagian dari itu. Jadi artinya dengan kegiatan yang mereka lakukan ini, kita menangkap bahwa mereka mau berbagi dengan kita semua tentang apa-apa yang telah mereka peroleh
dari instruktur ataupun apa yang telah mereka peroleh dari guru pengajar praktek yang telah mendampingi mereka selama beberapa bulan ini. Jadi sampai hari ini sudah bulan keberapa nih Pak Syed? Kedua. Ini bulan kedua ya. Berarti masih tersisa sebanyak 7 bulan lagi lebih kurang. Kalau mereka lolos nanti 7 bulan lagi, maka mereka bisa menyandang status guru penggerak. Nah, kita berharap dan berdoa semoga 3 orang rekan kita ini nanti bisa lolos dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak yang berada di SMK Negeri 1 Bangko ini. Bapak dan Ibu semuanya, guru penggerak kalau mereka nanti sudah lolos ataupun tidak nantinya, saya yakin mereka sudah memperoleh banyak pengalaman belajar yang mereka terima dari institut selama lebih kurang 9 bulan. Itu akan sangat membantu sekali untuk perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Nah, saya yakin bahwa Pak Ilham, Pak Syed dan Pak Jepri ini tidak akan sungkan-sungkan untuk berbagi, ya, berbagi dengan kita yang lain tentang pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu semua ini tanpa diminta pun silakan nanti berkomunikasi, bertanya apapun bentuknya kepada mereka bertiga ini, karena wujud daripada guru penggerak ini memang mengajak kita untuk bergerak dan berkolaborasi kan gitu, jadi bergerak bersama. Jadi mudah nanti mereka memang bisa nanti menjadi penggerak minimal untuk penggerak kita di SMK Negeri 1 Bangko ini ke depan. Nah, itu harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan yang ini, pesan saya kepada Bapak Ibu yang lain semuanya, mohon ikuti ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan banyak hasil positif yang bisa kita ambilkan dari sini. Itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Siap. Nampaknya ada yang ngantuk, tapi alhamdulillah sudah makan siang ya. Kopi belum? Oh, kopi belum. Iya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang hadir, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami calon guru penggerak untuk melakukan aksi nyata 1.4. Alhamdulillah kami baru menyelesaikan 4 modul dalam proses guru penggerak. Modul 1 tentang filosofi Ki Dewantara, modul 2 tentang nilai dan norma guru penggerak, kemudian modul yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Dan pada kesempitan hari ini, wah, pasti masih nyimak pasti tak ngantuk kalau nyimak. Pada kesempatan hari ini kami akan coba atau mengimbaskan apa yang kami pelajari dalam kegiatan guru penggerak, dan perlu kami sampaikan di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi menjadi apa istilahnya tuan guru gitu Pak Jepri. Ya, tidak bermaksud menggurui, kita hanya sifatnya mengimbaskan apa yang kami ketahui dalam proses pembelajaran di program guru penggerak. Nah, ini ada di depan mungkin presentasinya sudah kelihatan. Dalam kegiatan budaya positif ini ada 6 modul yang harus kami sampaikan. Jadi saya ambil 2, Pak Jafridin 2, dan Pak Ilham 2. Nah, jadi kesempatan saya disuruh tampil pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai. Dalam kegiatan ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Sambil makan ya Bu? Iya. Yang pertama, dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
serta dapat menjelaskan perubahan paradigma dan stimulus respon kepada teori kontrol. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya yang positif. Nah, kenapa budaya positif? Mungkin pertama kali agak asing juga di telinga kita. Kenapa budaya positif? Budaya positif ini merupakan salah satu langkah untuk membentuk karakteristik siswa-siswi kita di lingkungan sekolah. Mungkin selama ini banyak sekali permasalahan yang timbul dalam proses pendidikan, terutama krisis moral. Nah, itu salah satu indikasi dari kurang dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Next, Pak. Nah, ada 3 motivasi ya, manusia dalam berperilaku atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali kita yang hadir di sini tipe yang mana ya? Nanti kita kaitkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi kita yang hadir di ruangan ini juga barangkali sudah terangkum di sana. Kira-kira yang mana nih? 1, 2, 3. Mana kira-kira? Ya, barangkali 1 atau untuk menghindari mungkin intervensi cerewet dan segala macamnya. Nah, itu tergantung dari kita. Iya. Oke, ini teori kita coba simulasikan dulu. Ini berkaitan dengan motivasi. Nah, silakan nampak Bapak Ibu yang di belakang tulisannya nampak? Nah, tak nampak tak lama lagi. Kita tes dulu, benarkah ini? Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Nah, 30 detik barangkali kita praktekkan dengan kawan yang di sebelah. Nah, ya, kira-kira mau nggak bisa membuka ini dengan kawan sebelah? Ya, ya, Bu. Seperti sebelah Bu ya, Sri dengan Bu Febri sudah berhasil membuka. Dengan cara apa, Bu? Ternyata dengan paksaan. Kau Sri kalau tak dikasih, kau tak boleh ngajar di sini katanya. Dengan paksaan katanya. Itu suatu motivasi. Oke, yang lain ada barangkali? Yang namanya ada berhasil buka? Tak mau dibuka? Iya. Tak mau dibuka? Ya, Pak Kadang mau dibuka? Ya. Nah, mau kawannya tadi? Nah, apakah Anda B atau membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya dan lain sebagainya.
Jadi apa kira-kira alasannya untuk kasusnya? Nah, tadi Suri dah buka. Pasti ada alasannya. Karena ada tekanan dari seniornya. Ya, kata si Ibu Febri, tak kau buka Sri, kau mungkin ada tekanan mungkin ya. Nah, sehingga dia bersedia buka lah Bu. Nah, sesungguhnya dalam genggaman tadi siapa yang memegang peranan di situ Bapak Ibu? Untuk memutuskan buka dan tidak nih gonggam Kak Tihi tadi. Siapa? Iya, kita yang menentukannya. Jadi orang lain tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mengintervensi kita. Next. Nah, ini didukung oleh teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi cuma dua. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kalau murid itu tadi tidak membuka hati untuk dikontrol. Nah, menurut teori ini ilusi kan? Guru mengontrol murid tidak bisa. Hanya ilusi saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin gitu pikir tentara yang mendatangkan kemarin kan efektif ini mengubah apa atau karakter anak. Nah, ternyata setelah selesai dari prosesnya balik maning kata orangnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kasihan nama ayah kau nak begojo butuh ilmu. Kita rendahkan dia, kita tekan dia, balik kayak gitu, kita proses tadi, balik dia ke habitat ke lingkungan dia, perilakunya akan balik kembali. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ingat melanggar HAM kita. Tunggu Pak Dermawan masuk. Iya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Guru favorit kalau masuk gitu. Ya selamat Pak Dermawan. Kabun sehat Pak Dermawan. Ya. Siap. Bang bau apa? Minyak apa dapanmu? Nah, jadi bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon ini kalau bahasa awaknya apa itu? Sebab akibat mungkin ya. Stimulus respon. Sebab akibat. Apa contohnya? Hamas menyerang Israel itu merupakan respon ya. Respon dari Israel. Jadi stimulus respon itu sebab akibatnya. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kata Stephen R. udah coba ini tadi. Ya, payahnya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, ini mungkin mulai terbayang oleh kita. Ternyata hanya ilusi guru bisa mengatur murid. Nah, ini ada kaitannya dengan disiplin. Next. Kenapa honornya ada nih? Honor mereka ada. Nah, ini berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol tadi. Realita kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Begitu juga dengan siswa atau murid-murid kita. Semua orang memiliki hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi tidak sama antara stimulus respon yang kita rasakan
dengan teori kontrol menurut si Chopper ini. Next slide. Nah, lalu apa kaitannya dengan disiplin? Nah, kalau disebut disiplin apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak Khairudin. Apa Pak Khairudin? Disiplin? Guru datang cepat. Iya, luar biasa Pak Khairudin. Tepuk tangan untuk Pak Khairudin. Iya. Ya, Bu Rauda. Kalau disiplin menurut Ibu bagaimana, Bu? Tidak melanggar aturan. Oke, terima kasih, luar biasa Bu Rauda. Apa sih itu Bu Rauda? Nah, itu ketika mendengar kata disiplin, itulah yang tergambarkan dalam benak kita. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ada sesuatu yang menekan, ada sesuatu yang melakukan kontrol. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya kalau kata Ki Hajar Dewantara ini harus dimulai dari dalam diri sendiri, disiplin itu tadi. Nah, apa saja trik-triknya nanti akan dipandu oleh Sir dalam segitiga restitusi dan teori lainnya. Oke, next Pak. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan paradigma atau pandangan dari Dan Gosen, bahwa dalam bukunya Dan ini mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, bla bla bla. Kemudian akar kata yang sama dengan disiplin itu atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi kita belum menyentuh hatinya. Kalau kata Ari Lasso kan gitu, sentuhlah ia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Ya, untunglah pernah juga ngambil ya. Nah, jadi motivasi intrinsik ini yang diharapkan dari diri siswa kita atau dari diri kita. Dengan adanya keterpaksaan, kalau kata Abdul Somad mungkin dari awal keterpaksaan sehingga menjadi pembiasaan. Sehingga tumbuhlah self-disiplin atau disiplin yang muncul dari dalam diri secara atau dari intrinsiknya. Nah, apa tujuan kita sebagai pendidik atau guru? Saya grogi nengok foto yang di depan ini, Pak. Dari tadi nengok saya. Nengok saya terus, Pak. Lari sedih tengok. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik inilah tujuan kita, ya, untuk mendisiplinkan anak supaya muncul dan tentunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Salah satunya mungkin ada pada profil Pancasila. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Terus saja Pak. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini dari 9 pilar karakteristik cinta Tuhan dan sang
segenap ciptaannya, kemudian dan sebagainya. Ini aspek-aspek dari nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, kita refleksi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu atau untuk mengajar murid-murid Anda? Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah kita? Mohon bantuannya Bapak. Satu orang satu Pak. Nilai-nilai keikhlasan. Nah, mohon bantuannya untuk menjawab ini barangkali sebagai acuan kami dalam melakukan presentasi berikutnya dalam proses pembelajaran. Dapat bonbon. Iya, yang pertama. Yang satu yang atau satu aja boleh. Diselempar aja boleh. Iya. Yang biu bagi. Enggak apa-apa. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Sekarang Pak, ya kita tempelkan nanti jawabannya di sini ya. Nomor 2 itu nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita? Jadi jawaban klise atau jawaban yang sebenarnya? Pak Sarip, ini jawabannya klise atau jawaban yang sejujurnya? Sejujurnya Bu. Sejujurnya. Sejujurnya. Ya nikah. Nikah. Tanggung jawab ya. Gak ada tanggung jawab dari lagu kepikiran lah. Biasa berapa menit sampai habis? Hah? Waktunya berapa? Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Yang sudah selesai boleh maju Bu, tempelkan di diri. Kita tempel di depan sini. Ayo. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa kira-kira? Sudah ditempel Bu ya. Jawab Yon. Pina nak ada lah. Dan cara kita Nilai-nilai positif itu ada juga tentang kepatuhan. yang berat. Nah itu dulu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau tidak ada. Oke, terima kasih atas jawabannya.
Tidak perlu kasih nama, Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tidak sah. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kita dalam melakukan refleksi ini. Ya, tentunya dari jawabannya kita minta satu orang lah membacakan ya. Pak Darmawan. Nah, Pak Darmawan. Minta tolong bacakan sebentar, Pak. Pak Darmawan. Bisa kita bantu, Pak? Hah? Oh, ngantuk? Iya. Sorry, ya, enggak apa-apa. Ya, sakit mata katanya beliau. Karena ngeles mungkin. Oke, kita bacakan mungkin ya dari hasil refleksi kita tentang ya disiplin tadi. Yang pertama, apakah masih mau walaupun tidak ada penilaian, yang pertama tepat waktu, luar biasa. Kemudian ya tetap tepat waktu karena memang sudah tanggung jawab, luar biasa. Sebagai pribadi yang mencintai profesi, kita tetap hadir tepat waktu, luar biasa. Tetap hadir dan diusahakan datang tepat waktu, luar biasa. Kapan tidak ada kepala sekolah di sekolah? Betul. Luar biasa ya. Meskipun atasan saya tidak memberi penghargaan ke saya tetap datang tepat waktu demi memberi contoh ke murid-murid saya. Luar biasa. Insya Allah saya akan datang tepat waktu. Luar biasa. Tetap datang tepat waktu, bagian dari bentuk tanggung jawab. Karena tanggung jawab saya terhadap siswa dan hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Luar biasa. Ya, alasan supaya tidak ada beban dalam menjalankan tugas bagi saya dan saya akan merasa nyaman dalam menjalankannya. Nah, rata-rata dari jawaban teman-teman semua, jawabannya iya, akan tetap melaksanakan kegiatan kita atau tanggung jawab kita, walaupun tidak ada penilaian guru berprestasi, walaupun tidak dimarahi oleh kepala sekolah atau ditegur oleh kepala sekolah. Rata-rata kita akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Aplaus untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ini jadi doa bagi kita semua. Yang selanjutnya yaitu yang kedua tadi. Refleksi yang kedua, nilai-nilai kebijakan apa? Ya, maaf, kebajikan.
yang Anda rasakan penting untuk saat ini untuk siswa kita ya. Nah, di sini jawabannya adalah kemandirian. Yang kedua ada luar biasa jawabannya. Yang selanjutnya norma-norma adat istiadat Melayu luar biasa. Kemudian nilai keagamaan dan kesopanan. Kemudian nilai keteladanan dan menjadi contoh yang baik melalui perkataan dan tindakan luar biasa. Nilai moral dan sopan serta santun luar biasa. Nilai-nilai yang lama adalah keimanan dan ketakwaan, bergotong royong dan mandiri. Alhamdulillah kita melaksanakan gotong royong ya. Setiap Kamis diselingi dengan kegiatan senam. Setiap Kamis masih ada. Iya, pentas seni. Selanjutnya kejujuran, amanah, jujur maksudnya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman bertakwa masih yang diterapkan adalah nilai-nilai kemanusiaan karena itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Patuh dan dengan perintah pimpinan, tidak ada beban, nyaman dengan tugas saya. Nah, rata-rata jawabannya berkaitan dengan moral ya, dan nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi ini adalah tugas kita semua selaku guru yang tidak pernah menerima penilaian atau penghargaan, tapi harus senantiasa mampu menciptakan dan membuat sebuah keteladanan. Next bro. Nah, oke, itu tadi tentang nilai positif. Oke, baik, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Jefridin untuk mengisi kegiatan ini. Ada kuasa ibu. Oke, baik, untuk saya beri sebentar dilanjutkan oleh Pak Jefridin. Kepada Pak Jefridin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat bersama dalam rangka acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMK 1 Bangkok. Dan saya ucapkan juga selamat sore untuk kawan-kawan semua. Baik, saya lanjutkan saja tentang bagaimana budaya positif di SMK Negeri 1 Bangkok yang insya Allah akan kita terapkan ya ke depannya. Coba buka slide. Baik, sebelum kita lanjutkan acara kita akan coba merenggakan otot-otot kita dulu ya. Kita bersenam-senam dulu. Nah, itu bersenam-senam dia dengan merenggakan otot kita. Mudah-mudahan pikiran kita bisa kembali normal ya, supaya tidak tegang. Ya, kita lanjutkan dengan ice breaking. Ice breaking. Ya, silakan kawan-kawan untuk berdiri di samping kursinya ya, di samping kursinya silakan berdiri untuk kita ice breaking dulu. Baik, baiklah duduk depan ya, duduk depan, kita ice breaking dulu ya. Silakan operator, silakan ya. Tangan diputar, bertepuk tangan.
Terima kasih untuk sahabat saya, guru honorer semua ya. Terima kasih banyak. Oke, kita minum dulu ya. Oke, kita minum dulu ya. Sebelum kita lanjutkan acara kita. Strategi yang perlu ditingkatkan adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah, kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal ya, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif. Kebiasaan yang diterapkan yaitu ya, kebiasaan positif bukan disiplin positif, namun masih mengandung sistem penegakan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun ya, masih belum berpusat pada siswa. Selain itu posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer ya, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Lanjutkan. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang disiplin terhadap dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, sehingga yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada mereka sehingga mampu menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan bermakna, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai pada nilai-nilai yang dihargai. Kemudian, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor aman dan nyaman dapat terwujud. Next. Tujuan membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini tujuannya. Ada tujuan itu impian kita, cita-cita kita ya. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah itu ya, membangun karakter anak. Banyak sekali program sekolah bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Misalnya program kantin kejujuran itu salah satu contoh ya, untuk menumbuhkan karakter anak. Kemudian atau program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada anak. Jadi literasi itu adalah endingnya untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid. Selanjutnya kita lanjutkan ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ya. Lanjut. Teori perilaku manusia menurut Diane Gosset dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, itu dia. Jadi salah satu motivasinya itu bagaimana dia menghindari untuk tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu dia. Dalam buku ya, dalam buku Restriction School Discipline. Jadi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu dia. Itu yang nomor 2-nya, teori perilaku manusia. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut Diane Gossen itu ada 3 teori perilaku manusia. Itu benarnya yang telah kita sampaikan pada slide-nya. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Apa itu restitusi? Nah, kita bisa dibaca ya. Apa itu restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gossen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kolaborasi bekerja sama, ya, itu namanya kolaborasi, saling memberi dan menerima, itu kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mampu murid ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu dia, apa itu restitusi. Ini seringkali kita alami ketika kita menghadapi siswa-siswa kita ya yang punya masalah atau ya yang melakukan sesuatu yang mungkin di luar tindakan yang semestinya, maka ada proses restitusi namanya. Nah, itu dia. Lanjut. Kemudian restitusi ada 5 posisi kontrol. Nah, ini. Jadi restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol dalam buku Restitution School Discipline pada bayangnya dulu 1988 Diane Gossen menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser ya, Gossen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, ada 5 buah posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Masih banyak waktu ya, Pak? Masih. Ya. Jadi waktu kita cuma 40 menit ya, jadi kita berlomba dengan waktu. Masih ada satu lagi kawan kita yang belum menyampaikan. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, menurut Gossen menyimpulkan 5 posisi kontrol seorang guru. Kelima posisi kontrol itu antara lain: pertama, penghukum; kedua, pembuat merasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan kelima, manajer. Nah, posisi mana yang akan kita ambil dari 5 posisi itu? Kita akan jelaskan apa saja yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Asal sabui. Berarti ini berdasarkan. Baik, kita lanjutkan. Posisi kontrol ini masih dilakukan oleh Bapak Guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Ya, seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kami belajar dari bunga itu, ya, ketika menghukum anak didik kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan. Nah, ini dia. Di posisi mana kita akan meletakkan kita pada posisi kontrol itu, ya? Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk, menghadik, mata melotot, ya.
Dampak posisi kontrol tersebut murid dapat menjadi pendendam. Nah, itu dampak dari sikap seorang guru yang seperti dijelaskan di atas ya. Dampak posisi kontrol tersebut murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Ya. Itu efek dari sikap yang kita tunjukkan sebagai guru pada murid kita. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterburukan mental. Kalau mentalnya sudah terburuk, susah untuk kita perbaiki lagi. Jadi itu ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru? Apakah kelima posisi kontrol itu mana yang kita pilih? Ya. Seperti lunturnya proses rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Lanjut. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Ya, yang pertama tadi posisi apa tadi? Posisi sebagai penghukum ya, itu posisi kontrol sebagai penghukum yang pertama tadi. Nah, yang kedua ya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut ya, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya, merasa bersalah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Nah, itu kalau posisi kontrol pada membuat rasa bersalah. Kemudian kita lanjutkan pada posisi kontrol kita sebagai teman. Kopi ya. Dapat di mana kopi? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi posisi kontrol yang tiga menempatkan diri kita ini sebagai siapa? Yang ketiga disebutkan di sana posisi kontrol sebagai teman. Ya. Pada posisi kontrol ini guru tidak balik lagi. Oke. Lanjut juga ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, mulai berfungsian kita ya. Jadi posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga perlu kita, apakah posisi kita ini tadi sebagai penghukum, sebagai yang kedua tadi, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau pendekatan persuasif namanya. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Ada dua ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau posisi kita sebagai teman ya, positif dapat menjalin hubungan baik di antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Nah, itu tidak bagus juga sebenarnya. Kalau ada murid yang merasa bergantung kepada kita, itu tidak juga bagus. Ya, itu tidak juga bagus. Jadi itu tadi negatifnya kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, itu tadi. Sedangkan di samping itu murid akan merasa dikecewakan ya, apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Itu efeknya seperti bertanggap teman, akhirnya akan berimbas, efeknya kebelakangan akan menjadi ketergantungan. Hal lain dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu. Nah, ini yang sering kita rasakan ya. Ada dia suka sama guru tertentu, ada dia suka sama guru tertentu. Nah, itu yang kan posisi kontrol sebagai teman inilah membuat efek negatifnya akan terjadi seperti yang kita bacakan tadi. Jadi itu tidak boleh, kalau dianggap sebagai teman juga tidak boleh. Ada negatifnya dan banyak negatifnya daripada
positifnya, ya. Kemudian ya, hal lain yang dapat dimurahkan dengan baik hanya pada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal seperti itu ya. Tidak kalau kita anggap sebagai teman, khawatir kita akan terjadi hal-hal seperti yang telah kita bahas tadi ya. Kemudian posisi kontrol next. Posisi kontrol sebagai pemantau ketika mengawasi guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi ya atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon ya. Ini tadi sudah dibahas oleh Pak Sarif apa stimulus respon itu ya. Kemudian ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, ya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib dan peraturan sekolah. Inilah efek negatif dari posisi kontrol sebagai pemantau. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai seorang manajer. Nah, ini yang perlu mungkin kita renungkan, apakah posisi yang sebagai manajer yang layak atau yang tepat untuk kita gunakan sebagai posisi kita sebagai guru. Nah, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersendiri. Nah, pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan membersihkan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Nah, itu dia posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 posisi kontrol ya sebagai seorang guru. Di manakah posisi itu akan kita tempatkan? Kalau saya menilai dari kelima posisi kontrol itu, saya berpendapat bahwa posisi kontrol yang baik itu pada posisi kontrol sebagai jadi untuk 5 posisi kontrol itu, maka menurut saya posisi yang paling pas kita sebagai guru yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena kita, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Ya boleh. Karena menurut saya, kenapa kita lebih bagus posisi kontrol sebagai manajer? Di sini kan ada, kita bisa berkolaborasi dengan murid, yang mana kita bisa juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan murid dari sifat dan akhlak yang tidak baik atau perilaku yang menyalakan aturan atau tata tertib sekolah bisa kita perbaiki, karena kita di sini memposisikan diri kita terus sebagai manajer juga sebagai yang sifat memperbaiki hal yang telah dilakukan siswa agar bersifat lebih positif.